Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Santia dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fisika kelas 12, yaitu gaya Coulomb dan kapasitor. Silahkan disimak. Materi fisika kelas 12 tentang listrik statis pada video kali ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya Coulomb dan kapasitor. Gaya Coulomb pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb, di mana gaya Coulomb menyatakan bahwa apabila dua muatan yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan apabila dua muatan yang berlainan jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Gaya Coulomb atau yang biasa kita kenal dengan hukum Coulomb berbunyi bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Penerapan gaya Coulomb dalam kehidupan sehari-hari berupa yang pertama petir, yang kedua generator Van de Graaff, yang ketiga elektroskop, yang keempat mesin fotokopi elektrostatik, dan yang kelima elektrokardiograf, dan terakhir keenam percikan api. Dapat kita lihat bahwa ini adalah gambar petir, foto petir. Petir terjadi akibat adanya penolakan antara muatan positif dan muatan negatif di awan. Selanjutnya, generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah alat untuk menghasilkan listrik statis yang cara kerjanya dengan metode gesekan, yaitu gosokan antara silinder bagian bawah dengan sabuk karet yang menjadikan adanya muatan listrik negatif di sabuk karetnya. Kemudian elektroskop. Ini dia. Elektroskop adalah alat untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Cara kerjanya yaitu dengan menyentuhkan benda yang ingin diuji muatannya ke kepala elektroskop. Ini kepalanya. Kemudian misalkan ini adalah benda yang ingin diuji. Disentuhkan, apabila dia mengandung muatan, maka daun-daun ini akan mekar. Apabila tidak, maka dia akan tetap meredup seperti ini. Seperti sebelumnya. Kemudian, yang keempat, mesin fotokopi elektrostatik. Karena mesin fotokopi sudah sering kita lihat pada toko buku, jadi saya tidak memasukkan fotonya. Kemudian yang kelima, elektrokardiograf. Ini dia contohnya, yaitu alat untuk merekam perubahan jantung manusia. Kita biasa menemukan alat ini di rumah sakit yang memantau kondisi jantung pasien. Yang keenam, percikan api. Kemudian, gaya Coulomb di ruang hampa atau F vakum rumusnya adalah gaya Coulomb di ruang hampa sama dengan tetapan Coulomb dikali besar muatan 1 dikali muatan 2 dibagi jarak antar kedua muatan dikuadratkan. Atau gaya Coulomb di ruang hampa sama dengan 1/4 pi epsilon dikali besar muatan 1 dikali besar muatan 2 dibagi jarak antara kedua muatan dikuadratkan. Kemudian ada gaya Coulomb dalam bahan, yaitu F bahan, dengan rumusnya yaitu gaya Coulomb dalam bahan sama dengan 1/4 pi epsilon dikali besar muatan dikali besar muatan 2 dibagi jarak antara kedua muatan dikuadratkan. Atau gaya Coulomb dalam bahan sama dengan 1/4
permitivitas relatif bahan dikali gaya Coulomb di ruang hampa atau gaya Coulomb ruang vakum. Kemudian, contoh soal Coulomb. Contoh soal gaya Coulomb. Terdapat dua muatan sejenis dan sama besar bernilai 20 pangkat min 3 mu Coulomb, berjarak 20 cm satu sama lain. Jika 1/4 pi epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per Coulomb kuadrat, tentukan besar gaya Coulomb kedua muatan tersebut. Pertama-tama, kita harus menulis diketahuinya. Dari soal ini, terdapat 3 hal yang kita ketahui. Yang pertama, nilai muatannya, jarak, kemudian tetapan Coulombnya. Karena dua muatan sejenis dan sama besar bernilai, berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan 20 pangkat min 3 mu Coulomb. Disederhanakan menjadi 20 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Karena pada notasi ilmiah tidak diterima angka 20 dan hanya diterima 1 sampai 9, maka disederhanakan lagi menjadi 2 kali 10 pangkat min 8 Coulomb. Yang kedua, jarak. Jarak satu muatan ke muatan lain yaitu 20 cm. Kita konversikan menuju meter menjadi 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian tetapan Coulombnya. 1/4 pi epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya adalah besar gaya Coulomb. Ditanya F. Jawab sesuai dengan yang tertulis pada materi PowerPoint sebelumnya. Gaya Coulomb sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 R kuadrat per R kuadrat. K di sini memiliki nilai yang sama dengan 1/pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 dikali jarak dikuadratkan. Karena 1/4 pi epsilon 0 kita tahu nilainya 9 kali 10 pangkat 9, kita masukkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 8, 2 kali 10 pangkat min 8, Q2-nya juga memiliki nilai yang sama, sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat min 8 juga. Per jarak antara muatan 1 dan muatan 2 yaitu 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga menjadi 9 kali 2 kali 2.
9 kali 2, 18. 18 kali 2, 36. 36 kali 10. 9 ditambah min 8 sama dengan 1. 1 ditambah min 8 sama dengan min 7. Per 2 dikuadratkan 4 kali, karena ini pangkat, tinggal dikalikan. 10 pangkat min 1 kali 2 min 2. Kemudian 36 dibagi 4, dicoret, 1 dapat 9. 9 kali 10, negatif 7 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 7. Negatif 7 dikurang min 2 sama dengan negatif 7 tambah 2 sama dengan negatif 5. Menjadi negatif 5 Newton. Ini jawabannya. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday. Kapasitor merupakan suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam bentuk medan listrik selama waktu tertentu. Manfaat kapasitor berupa yang pertama menyimpan muatan listrik, yang kedua meratakan arus listrik pada rangkaian satu daya, yang ketiga memilih gelombang pemancar pada pesawat radio, yang keempat meniadakan bunga api listrik pada sistem pengapian kendaraan bermotor, yang kelima mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah, yang keenam mengontrol frekuensi pada rangkaian osilator, yang ketujuh penghubung atau kopling, dan yang kedelapan penyimpang arus atau bypass. Penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari ada banyak, tapi saya hanya menyebutkan 4 saja dalam video ini. Yang pertama adalah kapasitor keramik di handphone, yang kedua kapasitor elektrolit di televisi, yang ketiga kapasitor SMD dan kapasitor solid di laptop, yang keempat kapasitor mika pada radio. Ini adalah contoh dari kapasitor keramik yang terdapat di dalam handphone. Sedangkan selanjutnya adalah kapasitor elektrolit yang ada di dalam televisi. Kapasitor elektrolit ini lebih besar ketimbang kapasitor keramik yang di dalam handphone. Kemudian kapasitor SMD yang ada di laptop. Kapasitor ini berjumlah 3 atau bahkan lebih di dalam laptop. Kemudian kapasitor mika yang terletak pada radio. Selanjutnya kapasitas kapasitor. Dengan rumusnya yaitu kapasitas kapasitor sama dengan muatan dibagi beda potensial. Terbagi menjadi kapasitas kapasitor keping sejajar, yang terbagi lagi menjadi yang pertama kapasitas kapasitor keping sejajar untuk dielektrik udara atau vakum, dengan rumusnya yaitu kapasitas kapasitor sama dengan epsilon 0 dikali luas tepi keping pelat dibagi jarak pisah kedua keping. Kemudian yang kedua, kapasitas kapasitor keping sejajar untuk dielektrik bahan. Dengan rumusnya yaitu kapasitas kapasitor sama dengan permitivitas udara dikali permitivitas relatif bahan dikali luas tepi keping pelat dibagi jarak pisah kedua keping. Kemudian ada kapasitas kapasitor bola yang terbagi menjadi 2. Yang pertama kapasitas kapasitor bola konduktor, dengan rumusnya yaitu kapasitas kapasitor sama dengan muatan dibagi perubahan beda potensial, atau sama dengan
1 per tetapan kolom dikali jari-jari A dikali jari-jari B per jari-jari B dikurang jari-jari A. Yang kedua, kapasitas kapasitor bola terisolasi dengan rumusnya yaitu kapasitas kapasitor sama dengan 4 dikali Pi dikali Epsilon 0 dikali jari-jari kapasitor. Kemudian yang terakhir, kapasitas kapasitor silinder dengan rumusnya yaitu kapasitas kapasitor sama dengan 2Pi dikali Epsilon 0 dikali panjang kapasitor dibagi len jari-jari B per jari-jari A. Rangkaian kapasitor terbagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri kapasitor dan rangkaian paralel kapasitor serta penggabungan kapasitor. Pada rangkaian seri kapasitor dan rangkaian paralel kapasitor dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Susunan seri kapasitor dapat terlihat pada gambar ini. Dan susunan paralel kapasitor dapat kita lihat pada gambar yang ini. Muatan listrik pada susunan seri kapasitor adalah Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Sedangkan pada susunan paralel, muatan listrik paralel sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Beda potensial pada susunan seri yaitu Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan pada susunan paralel, beda potensial paralel adalah sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian kapasitansi atau yang kita sebut kapasitas kapasitor, di mana pada susunan seri 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sedangkan pada paralel, kapasitas kapasitor paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kemudian yang ketiga, penggabungan kapasitor. Penggabungan kapasitor satu dengan kapasitor yang lainnya yang menyebabkan aliran muatan dari kapasitor yang beda potensialnya lebih tinggi menuju kapasitor yang beda potensialnya lebih rendah, sehingga mencapai beda potensial yang sama atau V gabungan. Di mana rumus V gabungan adalah muatan 1 ditambah muatan 2 kemudian dibagi kapasitor 1 ditambah kapasitas kapasitor 2. Kemudian contoh soal kapasitor. Terdapat sebuah kapasitor diberi muatan 15 μ coulomb akan mempunyai beda potensial sebesar 300 volt antara pelat-pelatnya. Hitunglah besar kapasitas kapasitor dan energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Yang pertama-tama, tulis diketahuinya. Di sini kita mengetahui dua hal, yaitu muatan kapasitor dan beda potensialnya. Q dan Q 15 μ coulomb yang disederhanakan menjadi 15 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian beda potensialnya V 300 volt. Yang ditanyakan adalah besar kapasitas kapasitor dan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi, yang ditanyakan adalah kapasitor
dan energi. Jawab. Kapasitor, rumusnya adalah Q dibagi V. Kita ketahui muatannya sebesar 15 kali 10 pangkat min 6. Apabila kalian ingin mengubahnya menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 5, itu tidak apa-apa. Namun saya menggunakan 15 kali 10 pangkat min 6 kolom itu agar lebih mudah dihitung. Dibagi 300 volt. 300. Sama dengan 15 dicoret dan 30 dicoret. 1 dan 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 kali 10 pangkat min 6 per 20. Menjadi 1 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10. 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 6 dikurang 1 sama dengan 10 pangkat min 7. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 5 kali 10 pangkat min 8. 5 kali 10 pangkat min 8 farad. Kita sudah mendapatkan hasil jawaban besar kapasitas kapasitor. Kemudian kita mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor atau E. E sama dengan setengah kali V kali Q kali Q sama dengan setengah kali 300 kali 15 kali 10 pangkat min 6 dicoret menjadi 15, 150 dikali 15 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 15 kali 10 dikali 15 kali 10 pangkat min 6. 15 kali 15 menjadi 225. 10 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Karena notasi ilmiah tidak mengizinkan lebih dari 1 sampai 9, kita sederhanakan kembali menjadi 2,25 kali 10 pangkat min 3 joule. Ini jawabannya. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.